Berang-berang ketemu preman. Diajak main PlayStation. Kami menyambut teman-teman Welcome to Campus Connection. Semoga teman-teman semua tetap sehat di rumah ya. Terus jaga kesehatan, pakai masker, dan berjaga-jaga dalam menghadapi new normal ini. Karena walaupun PSBB sebentar lagi selesai, kita harus tetap waspada. Bener banget, Pet. Nah, di sini kita juga mau menyambut teman-teman semua, khususnya untuk kalian yang baru mengikuti ibadah ini. Kalian bisa mengisi link atau scan QR code yang ada untuk dapetin welcome gift dari kita. Kalian juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk join ibadah kita dengan cara share link ibadah ini. Yap, biar teman-teman kita yang lain juga ikut terberkati. Betul sekali. Dan juga untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini atau scan QR code berikut menggunakan e-wallet yang ada di smartphone kalian. Ayo kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Jangan lupa siapkan catatan karena dengan mencatat kita bisa mendapatkan lebih banyak hal. Enjoy the service, guys. Kawan anak muda, sama-sama kita nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Berikan suara-suara yang berikan buat Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi, come on. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan di dalam
Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan. Terjadi di sini. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, selamat datang di dalam ibadah online khusus untuk para mahasiswa Campus Connection. Ya, kita bertemu kembali lagi di dalam ibadah ini dan beberapa tahun yang lalu dinding bagian belakang dari rumah saya retak. Sehingga saya menghubungi seorang tukang untuk memperbaiki rumah, untuk menambal retakan yang muncul tersebut. Dan tukang itu melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dinding belakang rumah saya mulus kembali. Ternyata 2 bulan kemudian bagian dari dinding belakang rumah saya itu kembali retak. Dari atas sampai ke bawah dan bahkan lebih besar lagi. Jengkel hati saya karena saya pikir wah ini saya pasti dikerjain sama tukang yang pertama. Sehingga segera saya cari tukang yang lain yang dari referensi lebih berpengalaman. Dan ketika tukang tersebut datang, saya antar untuk melihat dinding belakang rumah saya, dia terdiam beberapa menit. Dan kemudian saya tanya, Pak gimana nih Pak? Gampang kan untuk diperbaiki? Kemudian sambil tersenyum, sang tukang berkata, Dek, kalau saya perbaiki sekarang pun, dinding ini pasti akan kembali retak. Jawab saya, loh kenapa Pak? Kan tinggal buat adukan semen, lalu ditambal, kemudian dihaluskan, dan kemudian dicat. Selesai urusan. Jawab tukang tersebut, Dek, tembok ini bisa ditambal sampai mulus kembali, tetapi saya berani taruhan pasti retakan ini muncul lagi. Ditambal tapi pasti muncul lagi. Kemudian dijelaskan oleh tukang tersebut, karena retakan ini hanya gejala atau akibat. Sumber masalahnya bukan itu. Tetapi sumber masalahnya adalah pondasi bagian belakang rumah ini sepertinya bergeser. Jadi selama sumber masalahnya tidak diselesaikan, gejalanya akan bolak-balik muncul. Seberapapun adik berusaha untuk memperbaiki dinding ini. Ya, masalah yang mendasar harus diselesaikan sehingga masalah yang sering kali kelihatan di permukaan itu bisa selesai juga dengan tuntas. Ada banyak daripada kita teman-teman berusaha menyelesaikan masalah demi masalah di dalam keberadaan kehidupan kita, tetapi hilang sebentar, tapi kemudian muncul lagi. Hilang lagi, muncul lagi. Kita bereskan, timbul lagi di tempat yang lain. Karena kita tidak membereskan pondasi hidup kita. Tuhan ingin kita membangun kehidupan ini bukan hanya bagus di luar teman-teman. Studinya bagus, karir bagus, jodoh yang cantik dan keren. Tetapi Tuhan ingin kita membangun kehidupan kita kokoh di dalam pondasi kehidupan yang baik. A solid foundation. Dan sebelum saya paparkan lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam keberadaan kehidupan kami. Engkau Allah yang baik yang menuntun dalam setiap hari-hari yang kami jalani. Hari ini kami berdoa Bapak, berbicaralah dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Bahwa kami mengalami perubahan kehidupan. Hidup yang jauh lebih baik, hidup yang jauh lebih bermakna dalam masa muda kami ini. Berbicara Tuhan,
Kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana membangun pondasi yang kokoh itu dari pengajaran Rasul Paulus yang dia ungkapkan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga dan 3 ayat yang pertama Rasul Paulus buka dengan ungkapan seperti ini. Bahwa para orang-orang percaya yang ada di Korintus hari itu adalah buah atau bukti dari pelayanan yang dia lakukan di dalam tuntunan Roh Kudus. Kenapa dia bisa katakan seperti itu? Karena dikatakan karena hidup mereka mengalami perubahan yang sejati. Ya, kalau tidak ada orang yang mengalami perubahan hidup yang sejati kecuali dia mengalami pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu alasan kenapa kita setiap minggunya datang beribadah, datang ke gereja, mengalami kasih Tuhan. Karena kita ingin mengalami perubahan yang sejati tersebut. Sehingga teman-teman, kalau kita sedang sibuk dalam hari-hari ini, tetapi kemudian kita melihat bahwa tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Saya pikir kita perlu berefleksi ulang lagi. Apakah kita benar-benar sedang membangun sesuatu yang kokoh di dalam kebenaran Tuhan atau tidak di dalam kehidupan kita. Karena tujuan sebenarnya kita bergereja adalah untuk mengalami perubahan kehidupan. Kalau kita datang beribadah yaitu untuk mengalami perubahan transformasi kehidupan. Bukan hanya untuk menikmati AC, lighting, musik yang bagus kalau kita datang beribadah. Baik secara onsite ataupun online yang sedang kita lakukan dalam hari-hari ini. Ya itu bagian tetapi lebih daripada itu ada transformasi hidup. Benar-benar berubah dari pondasi kehidupan kita. Dan Rasul Paulus menggunakan penjelasan dari perjanjian lama. Dan kemudian kalau kita perhatikan dia coba jelaskan di dalam ayat yang ke-13. Sampai ayat yang ke-14. Dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Rasul Paulus mengutip peristiwa di perjanjian lama yaitu ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan berada di hadirat Allah. Berada di dalam kemuliaan hadirat Allah. Akhirnya membuat dampak dalam kehidupan Musa yaitu wajahnya bercahaya. Kalau kita bisa referensikan dalam Keluaran pasal yang ke-34. Sehingga ketika Musa turun gunung, cahaya kemuliaan itu mengikuti dia dan kemudian cahaya kemuliaan itu semakin Musa jauh dari gunung, cahaya kemuliaan itu semakin surut, semakin jauh dia dari hadirat Allah, cahaya kemuliaan itu tidak bertahan lama justru makin surut. Tetapi sebaliknya, semakin dekat dia dengan Allah, semakin dia berdiam dekat Allah, semakin bersinar kemuliaan Allah di wajahnya. Dengan kata lain, kedekatan Musa terhadap Allah membawa perubahan dalam keberadaan kehidupannya. Paulus menggunakan kisah Musa dalam perjanjian lama ini untuk menggambarkan tentang transformasi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan seorang Kristen. Perubahan yang mendasar yang Allah ingin lakukan dalam kehidupan kita dan dia terangkan di dalam perjanjian baru kepada jemaat Korintus. Dua hal yang penting yang saya ingin untuk kita belajar melihatnya ada pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata kita semua di dalam ayat yang ke-18, ini berbicara tentang prinsip transformasi atau mengalami perubahan itu berlaku untuk semua daripada kita. Betapapun kita unik ataupun berbeda latar belakang, tetapi prinsip ini berlaku untuk semua daripada kita bahwa Tuhan ingin membawa kita mengalami perubahan yang mendasar dari kehidupan kita. Atau dengan kata lain dikatakan metamorfosis. Atau dalam versi Inggris NIV dikatakan transform. Ayat 18 tadi.
berbicara tentang dirubah, ditransformasi, dan dalam bahasa Yunani aslinya yaitu tadi sempat saya singgung metamorfosis yang artinya perubahan dari dalam keluar. Izinkan saya jelaskan apa yang bukan transformasi atau bukan metamorfosis atau bukan perubahan. Transformasi bukan karena kumpulan informasi. Sekali lagi transformasi bukan karena kumpulan informasi. Kata transformasi artinya perubahan yang terjadi terus-menerus dari dalam yang kemudian terpancar keluar dari kehidupan kita. Kalau boleh saya umpamakan seperti rumah, kalau mau merubah rumah itu supaya bisa bertahan sampai bertahun-tahun, puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun, bukan masalah atapnya doang. Bukan masalah interior rumah seberapa cantik warna catnya, tetapi justru mulai dari pondasi dan baru boleh membangun dengan baik ke atasnya. Nah, sama seperti itu juga perubahan yang sejati dimulai dari roh kita yang terpancar keluar dalam tindakan keseharian kita. Rasul Paulus ingin katakan ini, Tuhan ingin kita mengalami perubahan. Bukan hanya makin hari makin banyak informasi tentang kekristenan, tetapi yang dia inginkan untuk kita alami adalah transformasi. Ya, karena seringkali kita konotasikan bahwa berubah itu kalau tahu banyak informasi. Saya mau katakan seringkali ini akan menjebak kita. Makanya tidak heran ada banyak orang Kristen dari satu seminar kepada seminar yang lain. Dari satu khotbah kepada khotbah yang lain. Karena dia berpikir kalau sudah dengar khotbah hidup langsung otomatis berubah. Sebagai contoh teman-teman. Ada banyak seminar kesehatan, kebugaran jasmani. Seandainya teman-teman ikutin seminar dari Aderai katakanlah seperti itu. Rajin ikut sebulan sekali. Ikut seminar hidup sehat ala Aderai. Sebulan sekali. Pertanyaan saya begini. Apakah otomatis otot perut kita mulai muncul? Perut yang buncit jadi rata seperti roti sobek? Belum tentu, belum tentu. Otot bicep, tricep kita otomatis langsung muncul semua? No, hanya karena ikut seminar belum tentu mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tahu cara hidup sehat itu beda dengan hidup sehat. Itu dua hal yang berbeda. Tahu mungkin awal untuk bisa berubah, tetapi sampai melakukannya, nah itu yang akan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Nah transformasi yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita itu dari dalam sampai keluar. Nah itulah perubahan yang hakiki yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan orang Kristen. Nah tetapi kembali di dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan seperti ini. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Teman-teman, ayat 18 tidak bicara tentang bahwa teman-teman dan saya harus merubah diri sendiri. No, Rasul Paulus katakan ada sesuatu yang merubah kita. Katanya apa? Diubah. Sehingga saya mau coba meringankan beban teman-teman semua. Bahwa kita tidak harus menghabiskan energi dan kekuatan kita sendiri untuk merubah diri kita. No. Tuhan tidak desain seperti itu. Karena Tuhan tahu seberapa terbatasnya kita untuk merubah diri kita. Sehingga di ayat 18 dikatakan kita dirubah. Jadi kalau kita ingin mengalami pembaruan, perubahan dalam kehidupan kita, izinkan Tuhan untuk bekerja dengan caranya untuk merubah kehidupan kita. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah belajar berproses untuk mengalami perubahan, untuk dirubah dengan cara Tuhan. Ketika Musa mengalami transformasi di mana mukanya bercahaya, ada satu hal yang dilakukan oleh Musa juga. Bukan berarti dia leha-leha di bawah gunung, tiba-tiba Tuhan rubah kehidupannya. No. Tetapi dia harus naik ke atas gunung. Ya, dia harus ke sana untuk mengalami transformasi yang akan Allah kerjakan. Dia harus berada di tempat di mana proses transformasi sedang berlangsung. Kita tidak mampu merubah diri kita sendiri dengan sungguh-sungguh hanya karena kemampuan kita belaka. Tetapi yang harus kita lakukan adalah memposisikan diri di mana transformasi sedang berlangsung. Posisikan dirimu di mana transformasi sedang berlangsung. Ya, di mana saat ini teman-teman berada? Apa yang sedang teman-teman lakukan dengan kehidupanmu? Apa posisimu dalam kehidupanmu hari-hari ini? Apakah engkau sedang memposisikan dirimu untuk dirubah oleh Allah? Atau kita justru sedang melarikan diri daripada Allah? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan di dalam minggu-minggu ini.
Dirubah seperti apa? Serupa dengan gambaran Kristus. Itulah tujuan dari perubahan yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Hidup yang benar-benar hidup, bicara di mana karakter dan tindakan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Secara pribadi, secara studi kita, secara kita berelasi dengan orang tua ataupun bahkan dengan teman-teman sekitar. Mengalami perubahan sesuai dengan apa yang menjadi karakter Kristus yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, kesimpulannya teman-teman, perubahan ini terjadi dari dalam hidup kita keluar dalam bentuk tindakan. Dan proses dirubah, ingat bukan kita yang merubah, dirubah oleh Allah. Terjadi ketika kita memposisikan diri masuk dalam proses perubahan atau transformasi yang ingin Allah kerjakan. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang begini, bagaimana kita memposisikan diri? Bagaimana kita bisa mengatur supaya diri kita tepat ada di tengah-tengah proses yang Tuhan ingin lakukan? Untuk mengalami proses dirubah oleh Allah. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, cermin teman-teman ada untuk memantulkan gambaran nyata dari diri kita. Yang cerminlah kerjakan adalah menunjukkan wajah yang tidak mampu kita lihat dengan mata kita sendiri. Benar kan? Ada yang mampu bisa lihat wajahnya sendiri dengan mata langsung? Tentunya tidak bisa. Kita boleh pikir diri kita orang paling ganteng sedunia, paling cantik sedunia. Tapi ketika kita bercermin, kita akan disadarkan akan realita wajah kita. Kalau rambut kita keriting, dicermin, ya keriting. Kalau rambut kita beruban, dicermin, ya beruban. Kalau rambut kita pendek, tidak mungkin dicermin tiba-tiba langsung panjang. Wah itu horor tuh. Tujuan cermin adalah menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sehingga kita sadar akan kebutuhan perubahan itu dalam kehidupan kita. Nah ayat 18 berbicara tentang begini. Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nah di ayat sebelumnya, di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-15 disinggung. Ketika firman Tuhan dibacakan, orang-orang tidak dirubahkan karena selubung atas muka mereka. Jadi rupanya teman-teman, ketika kita ingin dirubahkan, yang kita harus lakukan adalah kita perlu cermin. Tetapi ketika kita bercermin, kita perlu tanpa selubung di wajah kita. Alasan kenapa ada banyak orang Kristen datang ke gereja tetapi tidak mengalami perubahan hidup. Tahunan pelayanan tetapi bergumul terus tuh dengan keluarga. Tahunan pelayanan tapi bergumul terus tuh dengan masalah keuangan. Tahunan pelayanan bergumul terus tuh dengan dosa yang sama. Dan sampai kadang-kala kita bertanya, Tuhan ada nggak sih? Kok saya nggak ngalamin perubahan? Sederhana, seringkali kita stuck dengan karakter yang sama, pertengkaran yang sama, kebiasaan dosa yang sama. Walaupun kita dengar pembacaan firman Tuhan, karena kita menghampiri firman Tuhan dengan selubung. Ya, kita menghampiri firman Tuhan dengan ketertutupan. Sementara kalau kita ingin mengalami perubahan, dirubah oleh Allah, ketika menghampiri firman Tuhan, perlu kejujuran dari kita. Perlu keterbukaan daripada kita. Kita perlu berkata seperti ini, Tuhan tunjukkan aku yang sebenarnya sebagaimana Engkau melihat aku. Bukan apa kata orang, entahkah pujian ataupun cacian orang. Tetapi apa kata Tuhan yang sesungguhnya tentang kita. Karena jika kita tidak bisa melihat diri kita yang sesungguhnya, maka tidak akan ada keinginan untuk diubahkan itu teman-teman. Kita boleh lari dengan segala masalah, kita boleh lari dengan segala kesombongan kita. Nanti orang ngomong apa soal saya? Kan katanya keterbukaan awal dari ketahuan. Saya mau katakan begini, selama kita jaga gengsi, selama kita izinkan selubung itu terus menutupi muka kita nggak akan pernah bertemu dengan yang namanya kebenaran tersebut. Dan kemudian mengizinkan lewat kebenaran firman Tuhan itu untuk kita dirubah oleh kebenaran firman Tuhan tersebut. Kata bercermin di dalam ayat yang ke-18 dalam bahasa aslinya adalah tindakan yang terus menerus melihat cermin. Ya, itu yang dikatakan. Tindakan yang terus menerus bercermin bukan cuma sesekali tetapi tindakan yang terus menerus. Artinya bukan menoleh, lihat bentar jalan langsung. Tetapi memandang terus menerus.
Hal yang sama yang dikatakan oleh Yakobus di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-23. Dikatakan seperti ini, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kata seseorang di situ di dalam bahasa aslinya bukan disempitkan dalam man, sehingga diterjemahkan seseorang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Kenapa? Karena laki-laki cukup punya kecenderungan kalau lihat cermin lihat bentar udah pergi. Tetapi yang jadi pemikiran adalah kalau seorang perempuan pasti biasanya senang tuh berlama-lama depan cermin. Kalau pria ya selewat saja. Tetapi seperti seorang wanita yang sedang berkaca dan kemudian it will take times untuk mengamati mukanya, memastikan bahwa dandanan yang dia gunakan adalah dandanan yang proper, yang semestinya. Dan itu perlu waktu. Dan itu yang dia katakan tentang melihat firman Tuhan, bercermin dari firman Tuhan. Senantiasa memberikan usaha, memberikan waktu, sehingga bisa melihat bagian yang mana yang harus dibereskan di dalam kehidupan kita. Orang yang senang mendengar firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang akan selalu terinspirasi. Orang yang senang untuk berkaca dari kebenaran firman Tuhan, kita akan selalu terdorong untuk mengalami pembaharuan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita sama-sama. Seringkali kita baca firman Tuhan asal-asalan. Hanya karena kita tidak mengerti, hanya karena kita tidak terlalu paham, hanya karena kita bosan dan kemudian kita berhenti. Saya mau katakan jangan gampang menyerah. Karena firman Tuhan adalah tempat di mana kita bisa bercermin. Melihat apa yang menjadi kata Tuhan terhadap diri kita. Ingat teman-teman, kita perlu melihat, kita perlu mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi pastikan dirimu untuk ditransformasi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan maupun kita dengar. Tetapi itu akan terjadi sampai kita memandang terus-menerus kepada cermin firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita sedang ada di dalam posisi untuk dirubah oleh Allah. Nah kemudian di dalam ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan di ayat yang ke-18 disinggung lagi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Sehingga ayat 17 maupun ayat 18 total ada 3 kali disebutkan kata roh Allah. Roh Allah. Nah ini yang disebutkan di situ sehingga kita bisa melihat bahwa proses transformasi ini berlangsung ketika roh Allah itu bekerja memakai firman Tuhan dan kemudian menembus kehidupan kita, merubah pondasi dalam cara kita berpikir, dalam cara kita melihat kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat kepada firman Tuhan sebagai cermin, bukan cuma sekedar menoleh, tetapi benar-benar melihat, kita akan bisa menikmati di mana Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membawa firman Tuhan tersebut hidup dan bekerja merubah kehidupan kita. Ya, Roh Allah menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu untuk kita baca dan kemudian mengalami transformasi di dalamnya. Kurang lebih seperti ini, seperti nonton film Passion of Christ. Setiap daripada kita pasti sudah membaca kisah penyaliban Kristus. Tetapi sangat berbeda ketika dihidupkan lewat film Passion of Christ. Ketika Kristus harus didera, tangannya dipaku, dan ketika salib itu ditarik dan kemudian didirikan. Kita bisa melihat dan bisa seolah-olah kengerian dan betapa beratnya penderitaan yang harus ditanggung oleh Kristus. Seolah-olah hidup, seolah-olah benar-benar nyata, senyata-nyatanya di depan mata kita. Ya, demikian pula dengan karya Roh Kudus. Ketika kita mengizinkan peran Roh Kudus, ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan, ketika kita mulai berkaca di dalam kebenaran firman Tuhan, karya Roh Kudus itu membawa apa yang tertulis dalam firman Tuhan menjadi hidup dan dialami oleh kita dan kita dirubahkan
oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak akan bekerja kalau kita mengabaikan justru cermin firman Tuhan tersebut. Karena seringkali kita puas aja asal dengar khotbah, ya udahlah pokoknya khotbah aja lah. Pokoknya yang penting saya udah selesai ibadah saya. No. Jangan puas hanya sekedar dengar khotbah. Jangan puas hanya sekedar baca Alkitab selintas. Tetapilah berenung firman Tuhan sampai Roh Kudus itu bergerak dan membuat kita mengalami kebenaran firman Tuhan tersebut. Ya, itu yang dikatakan memposisikan diri untuk dirubah firman Tuhan. Ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory. Dari kemuliaan yang semakin besar. Sama seperti teman-teman sewaktu kita dari SMP lulus, naik kelas. Lulus, masuk SMA. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, lulus kuliah. Tuhan secara progresif, secara maju merubah kita dari satu level rohani kepada level rohani yang lebih baik lagi. Dan itu tidak akan terjadi hanya karena program. Itu tidak akan terjadi hanya karena resolusi tahun baru. Itu tidak akan terjadi hanya karena kita pindah gereja, karena kita pengen pengkhotbah yang lebih keren, yang lebih nyambung sama kita. Perubahan itu akan terjadi karena kita bercermin terus-menerus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dan memberikan kuasa dan membawa perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman, Lionel Messi adalah seorang penerima penghargaan pemain terbaik 2019 dari FIFA. Lionel Messi dengan jersey nomor 10. Ada jutaan orang yang membeli jersey tersebut. Koleksinya macam-macam lah, mulai dari kartu sampai jersey yang ada tanda tangannya Messi. Tetapi dari jutaan orang yang beli jersey dan bahkan mereka menggunakannya setiap kali Messi bertanding, orang menonton. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mengalami keberhasilan seperti apa yang Messi alami. Loh, kenapa? Bukankah orang bayar mahal jutaan bahkan untuk beli jersinya? Sederhana, karena orang senang untuk merubah interior ataupun bahkan eksterior hidupannya. Mudah, pakai jersey seolah-olah jadi kayak Messi. Tetapi tidak banyak orang yang mau merubah pondasi kehidupan mereka untuk menjadi seorang atlet yang terkenal dan berkualitas seperti Messi. Ya, memang repot untuk membangun pondasi yang kokoh. Repot dan bahkan tidak banyak orang yang akan kasih semangat untuk kita atau bahkan bertepuk tangan ketika kita membongkar pondasi kehidupan kita dan menatanya kembali. No, orang biasanya lebih cepat muji kalau interior ataupun eksterior rumah kita dirubah. Langsung, wih rumah baru ya. Tetapi jarang ada yang bilang, wih pondasi baru ya. No. Tetapi saya mau katakan, kalau kita ingin hidup kita kokoh, bisa bertahan bukan cuma satu musim, bukan bertahan hanya 1 tahun. Kalau kita ingin studi kita bertahan bukan cuma 1 tahun, relasi kita bertahan bukan cuma sekedar 1 tahun, tetapi bertahun-tahun dan kita ingin bisa membangun kehidupan di atasnya, kita perlu pondasi yang kokoh. Dan Tuhan tidak ingin kita menjadi Kristen hanya di interior ataupun eksterior. Tuhan ingin kita menjadi Kristen yang sejati dari pondasi kehidupan kekristenan kita. Dan untuk itu, tidak ada cara lain teman-teman. Engkau harus mulai, engkau dan saya, ya harus mulai dari menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah yang paling sederhana, yang paling penting untuk memulai. Kalau engkau tahu bahwa dirimu stagnan, kalau engkau tahu persis bahwa dirimu bergumul bertahun-tahun, engkau bahkan sampai bosan dengan kesalahan yang sama, engkau bosan dengan pergumulan yang sama, engkau bosan dengan setiap tantangan yang berulang kali. Kamu coba lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kampus kepada kampus yang lain, dari satu gereja kepada gereja yang lain. But deep in your heart you know bahwa itu tidak menyelesaikan masalah. Karena engkau tidak sedang menyelesaikan akar dari pondasi kehidupanmu. Maka engkau perlu Kristus dan mengundang Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebagai langkah awal. Dan yang kedua, kalaupun engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertanyaan saya, apakah kita sedang memposisikan diri kita untuk dirubah oleh Tuhan? Karena perubahan itu tidak mungkin dilakukan dengan kemampuan kita sendiri. Punya keinginan untuk berubah, udah sangat baik. Tetapi keinginan saja, tekad saja, tidak akan cukup untuk membawa perubahan dalam kehidupan kita.
kecuali kita memposisikan diri kita. Bukan tahun kemarin, bukan 10 tahun yang lalu, tetapi terus menerus untuk dirubah oleh Allah. Dan caranya tidak ada cara lain, kecuali kita memposisikan diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan, masuk dalam kehidupan doa, bangun ibadah kita. Jangan anggap enteng ibadah yang kita lakukan, tetapi bangun terus menerus. Aduh capek, bosan sendirian, ajak teman-teman, bentuk kelompok sel, gabung di dalam kelompok sel yang kita lakukan secara online. Supaya kita bisa benar-benar membawa kehidupan ini bercermin terus menerus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan waktu kita berjalan satu hari demi satu hari, terus menerus, akhir tahun kita akan melihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah bekerja membawa perubahan dari dalam keluar, dari pondasi kehidupan kita. Dan kemudian kita bisa membangun sesuatu yang baik di dalam kehidupan ini. Kalau engkau itu orangnya, engkau bosan dengan keberadaan dirimu, engkau harus lakukan sesuatu untuk membawa perubahan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam cara engkau berelasi, dalam cara engkau membangun dan merencanakan studimu. Datang kepada Dia dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami sadar akan keterbatasan kami. Kami sadar akan keterbatasan kemampuan kami maupun tekad kami, Tuhan. Hari ini kami datang berserah kepadamu. Hari ini kami berkata, jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Jadilah Engkau pembaharu dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami berseru, Tuhan tolong kami untuk mengalami terobosan di dalam studi kami. Tuhan tolong kami untuk mengalami terobosan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan tolong kami untuk mengalami terobosan di dalam relasi kami Bapa. Kami rindu untuk mengalami yang terbaik yang datangnya daripada Allah. Tetapi hari ini Bapa, kami mau katakan kami tidak mau berusaha hanya dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami mau dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkaryalah dalam kehidupan kami. Terus menerus. Bahwa kami dalam setiap hari yang kami lalui. Sewaktu kami datang merenungkan firman Tuhan, datang di dalam ibadah. Kami mau katakan, rubah kami, bawa kami mengalami pembaharuan tersebut. Lembutkan hati kami Bapa. Bebaskan kami sesungguh-sungguhnya Bapa. Sehingga kami boleh mengalami akhir tahun ini Bapa. Akhir tahun kalaupun kami menoleh ke belakang, kami bisa melihat betapa kami bersyukur. Kami mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Bapa, kami mau berjalan di dalam pembaharuan sebagaimana yang Tuhan janjikan atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, nama saya Elvina. Saya umur 19 tahun. Selama ini saya pelayanan di Pemuridan khusus pelajar SMA. Sebenarnya saya sedang berkuliah di China, tapi hari ini saya lagi di Indonesia karena pandemi yang ada. Hari ini saya mau share sedikit tentang pertolongan Tuhan bagi keluarga saya. Dulu, keluarga saya sebenarnya merupakan keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Untuk masalah biaya sekolah dan segala macamnya, keluarga saya masih sanggup. Hingga suatu hari, usaha papa saya bangkrut karena ditipu orang. Keluarga kami benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Kami sampai harus menjual rumah dan itu membuat kami harus pindah-pindah tempat tinggal. Mulai dari rumah nenek saya, di rumah kakak mama saya, bahkan kami harus sampai kontrak rumah. Dan itu terjadi pada saat saya usia 5 tahun. Gak berhenti di situ. Orang tua saya pun memutuskan untuk berpisah. Saya yang masih kecil tentu sangat terpukul dengan keadaan tersebut. Anak kecil ngerti apa sih? Tapi saya diajari dari kecil oleh orang tua saya untuk berdoa. Ya, impian saya dulu supaya papa mama mulai bersatu lagi. Seiring saya bertambah besar, saya akhirnya mengerti kondisi keluarga saya yang sesungguhnya. Saya mulai berdoa dengan tekun. Hampir tiap malam saya berdoa sama Tuhan. Nangis-nangis, bahkan puasa buat pemulihan keluarga. Rasanya capek banget berdoa tanpa melihat hasil. Tapi saya mengerti janji Tuhan buat keluarga saya. Dan saya tahu Tuhan itu gak pernah bohong. Seiring waktu berjalan, Tuhan juga menanamkan visi pada saya untuk pergi ke China sejak saya kelas 3 SD. Kalau dengan cara pandang manusia, kelihatannya mustahil untuk mencapai visi tersebut. Saya bersyukur saya tumbuh dan bisa melayani di Grabs. Saya bersyukur bisa kenal sama Kak Teti dan Kak Sheryl. Mereka mendukung dan mengajarkan saya untuk tekun di dalam doa. Dalam setiap mentoring,
Saya selalu diingatkan untuk beriman dan berpegang pada janji Tuhan. Saya benar-benar menyerahkan kepada Tuhan apa yang Dia tanamkan dalam hati saya, untuk keluarga saya dan juga visi saya. Salah satu ayat yang menguatkan saya adalah di dalam Roma 10 ayat 11. Ayat yang menjadi ayat pegangan saya sampai saat ini. Isinya seperti ini. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya benar-benar pegang itu firman dan saya belajar menghidupinya dalam keseharian saya. Dengan tekun berdoa untuk keluarga saya, dan saya juga les bahasa Mandarin untuk mendukung visi saya tersebut. Yang bahkan waktu itu saya nggak yakin, tapi saya beriman aja, jalani saja dulu. 1 tahun berdoa, keluarga tidak berubah. 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, keadaan keluarga saya pun tetap sama. Sampai pada akhirnya, setelah hampir 12 tahun keluarga saya berpisah, pada saat saya umur 16 tahun, keluarga saya rujuk kembali. Sungguh benar-benar mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Tidak hanya itu, saat saya mau kuliah, saya diterima beasiswa untuk kuliah di China dan diberikan tempat tinggal selama 5 tahun. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Saya benar-benar kagum sama Tuhan. Dia sungguh Allah yang setia dan gak pernah ingkar janji. Perlahan namun pasti, Dia terus membukakan pintu untuk saya. Setelah keluarga saya pulih, saya berdoa kepada Tuhan agar keluarga saya punya rumah sendiri. Saya mulai menulis doa tersebut di resolusi tahun 2018. Saya beriman, saya berdoa, bahkan kami sekeluarga mengadakan mesbah keluarga setiap malam. Kami benar-benar berdoa untuk punya rumah sendiri. Sampai di tahun lalu, saat saya masih kuliah di China, tiba-tiba keluarga saya menelpon saya. Tepat di bulan November 2019, Papa Mama saya bilang kalau keluarga kami akan membangun rumah. Ya, saya waktu itu kaget banget dan gak nyangka selama ini Tuhan benar-benar jawab apa yang keluarga kami butuhkan. Kami sekeluarga gak pernah menyangka bisa membeli dan bangun rumah di bulan November. Tepatnya di saat 2 bulan sebelumnya saya baru berangkat untuk studi di China. Bulan lalu tepatnya Mei 2020, rumah baru kami pun jadi. Rumah kami jadi saat pandemi ini mulai menyerang, saat ekonomi di mana-mana melemah, tapi saya bersyukur Tuhan tetap memberkati keluarga saya dengan caranya yang ajaib. Breakthrough terjadi. Saya belajar, kalau Tuhan sudah janji, gak ada yang bisa menghalangi Dia untuk menepati janjinya. Kita gak pernah tahu kapan dan bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Tapi percayalah pada proses Tuhan membentuk ketekunan dalam diri kita. Tuhan pasti menjawab doa kita tepat pada waktunya. Percayalah bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Tetap berpegang pada firman Tuhan dan tekunlah berdoa. Berdoa bukan karena mau berkatnya saja, tapi berdoa untuk membangun relasi sama Tuhan kita. God bless you all. Wah, I'm so blessed. Bukan lu doang, Pet. Gua dan teman-teman yang lain juga terberkati. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa proses perubahan dimulai dari dalam hidup kita dan terpancar dalam tindakan kita. Wah, mantap banget. Gak kerasa ya kita udah di penghujung ibadah. Kita juga mengingatkan untuk teman-teman yang sedang dalam pergumulan dan butuh didoakan, kalian bisa scan QR Code di bawah ini untuk didoakan oleh tim konselor kita. Thank you teman-teman yang sudah join bareng kita. Jangan lupa follow Instagram kita di @mahasiswa_GKPB untuk info terupdate dari kegiatan kita. Dan lagi ada yang spesial loh di Instagram kita, langsung cek dan follow ya. Segitu aja info yang kita bagikan. Jangan lupa buat join cell group bareng teman-teman yang lain ya. See you next week and God bless you.